Teman-teman tolong viralkan video ini sebanyak-banyak kepada teman Anda. Jangan sampai video ini berhenti di tangan Anda. Dengan demikian kita sudah membantu bangsa dan negeri Indonesia yang kita cintai. Kalau kita membantu bangsa dan negara itu otomatis kita mengasihi anak cucu dan semua keturunan kita. Kesimpulan akhir, berbuatlah sekecil apapun perbuatan kita. UTK mengganjal Arab Krukut Chaplin KADRUN, kambing keramat, jangan sampai berhasil usaha mereka. Terima kasih. Salam sahabat, kembali lagi dengan saya Ferdinand Huta Hayan. Saya sedang membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi, karya Bung Karno, cetakan tahun 1964. Banyak pesan-pesan persatuan, pesan-pesan kebangsaan yang ada di dalam buku ini. Tetapi yang mau kita bahas sekarang adalah tentang kunjungan Duta Besar Amerika ke DPP PKS. Pertanyaan pertama, ada apa Duta Besar Amerika ini harus mengunjungi DPP PKS setelah juga pada saat G20 di Bali waktu itu, Duta Besar ini juga kalau tidak salah menyempatkan diri secara khusus bertemu dengan Anies Baswedan. Saya melihat ada gerakan politik yang dilakukan oleh Amerika di negara kita ini dengan intensnya Duta Besar melakukan gerakan-gerakan pertemuan dengan kalangan politik. Padahal kalau kita mau melihat sesungguhnya Duta Besar dan Kedutaan Besar itu adalah perpanjangan tangan pemerintah, bukan perpanjangan partai politik yang berkuasa, tetapi adalah perpanjangan tangan pemerintah. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Kedubes Amerika berkunjung ke orang-orang atau partai politik di negara ini tentu adalah atas perintah dari Amerika Serikat, dari pimpinannya di sana. Nah, apa yang mereka lakukan? Ini yang menarik kita cermati. Benarkah Anies Baswedan ini hanya adalah boneka Amerika Serikat? Benarkah Amerika Serikat ini sedang memperalat kelompok-kelompok tertentu sebagaimana Amerika ya yang kita ketahui memperalat kelompok-kelompok keagamaan di banyak negara untuk kemudian diadu domba berseteru sehingga banyaklah hancur negara-negara di sana. Kita bisa melihat bagaimana Afghanistan dulu di sana Al-Qaeda adalah ternakan Amerika untuk melawan Soviet, dan sekarang kita bisa melihat bagaimana Al-Qaeda, Taliban, segala macam itu, dan ISIS. Irak hancur, Suriah hancur, dan banyak negara lain. Amerika adalah negara yang saat ini mungkin sedang tidak nyaman dengan kemajuan Indonesia. Amerika mungkin adalah sebuah negara yang tidak bisa menerima situasi bahwa Indonesia semakin maju dan semakin keras menguasai sumber daya alamnya. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi berjuang habis-habisan membela pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki. Bahkan harus bertempur dengan WTO, berperang melawan banyak negara tentang sawit dan segala macam. Nah, ini Amerika apa kepentingannya? Kedekatan rezim Jokowi dengan banyak negara, Arab, Cina, Rusia, dan lain-lain mungkin membuat Amerika merasa ditinggalkan, dan mereka selama ini sejak masa Orde Baru yang mendukung Amerika dan Orde Baru didukung oleh Amerika ingin kembali menancapkan kukunya. Nah, bagaimana mereka ingin menancapkan kukunya? Tentu harus beternak orang-orang di Indonesia. Saya harus menyatakan beternak orang-orang. Artinya memelihara orang-orang yang bermental pengkhianat, bermental ingin menjual negerinya, bermental ingin mendapatkan sesuatu dari asing. Yang penting dia bisa menikmati hidupnya secara sendiri, apapun risikonya terhadap bangsa dia tidak peduli. Nah, ini yang harus kita cermati. Pertanyaan kita seperti tadi, apa kepentingan Amerika? Hati-hatilah, pesan saya kepada seluruh anak bangsa, waspada, hati-hati dengan gerakan politik negara-negara luar, negara-negara asing yang memanfaatkan anak-anak bangsa untuk saling berseteru. Jangan sampai pola-pola yang telah terjadi di banyak negara yang menghancurkan negara seperti Irak, Afghanistan, Suriah, dan lain-lain terjadi di Indonesia. Mereka selalu memperalat kelompok-kelompok keagamaan karena ini adalah isu yang paling mudah dibenturkan karena sensitivitasnya sangat tinggi untuk dibenturkan.
Hati-hatilah, saya berharap kepada para pemuka-pemuka agama, kepada tokoh-tokoh bangsa, dan kepada orang-orang tua untuk mengedukasi anak-anaknya menghindari politik identitas, menghindari membawa-bawa isu agama terhadap politik, menghindari perpecahan karena isu agama. Kita ini kuat besar karena bersatu. Kita ini besar karena adanya perbedaan. Kalau kita menghancurkan perbedaan itu, maka belum tentu kita akan kuat. Intinya satu, kita harus melawan siapapun yang menjadi anti asing yang ingin merusak kembali Nusantara kita, ingin mengacaukan kembali negara kita, dan mengambil sumber daya alam kita yang sekarang kita kuasai. Kita dukung pemerintah, kita dukung negara ini untuk menjadi kuat dan berdaulat di semua sektor, mengelola sendiri dunianya, mengelola sendiri negerinya, mengelola sendiri kekayaannya tanpa intervensi asing. Semoga kita sebagai anak bangsa memiliki jiwa patriotisme untuk melindungi negara kita. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.